Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabarukan bi fatihatil kitab li annaha ibtida'u kulli amrin dzibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah dari thawab ahmaduhu an wafaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid din ala wifqi muradihi wa usalli wa usallimu al afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaid khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirin muddata dzakara dzikri dzakirin wa sahwil ghafilin bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan bab yang kemarin sempat saya sampaikan. Saya ulangi sedikit bahwa kemarin kita membahas tentang konsekuensi orang yang membatalkan puasanya dengan berhubungan intim atau dengan jima. Maka ada 3 hal yang harus dia lakukan, yaitu pertama, jika dia membatalkan puasa dengan berhubungan intim, maka dia harus memerdekakan seorang budak mukmin yang sehat jasmani dan rohaninya. Jika tidak menemukan budak lagi, maka yang kedua adalah dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka harus memberi makan 60 orang miskin, 1 orang miskin 1 mud. 1 mud adalah 1 takaran bahan makanan pokok. Jika dikonversi ke dalam kilogram, maka biasanya saya lebih memilih keukuran yang 1 mud itu 6,7 ons atau hampir 1 on, hampir 7 on. Jadi jika dikalikan 60, maka akan ketemu 42 kurang lebih ya, 42 kilogram. Dia harus memberi makan orang miskin sebanyak ukuran beras itu sebanyak 42 kilogram. Kemudian ada rukhsah kemarin, atau orang yang dibolehkan mendapatkan dispensasi untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Orang yang sudah tua, renta, karena memang sudah tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, ataupun orang yang sakit dan dia tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka 1 kali puasa yang ditinggalkan digantikan dengan mengeluarkan kifarah sebesar 1 kali dibayarkan sebesar atau setakaran 1 mud atau 6,7 ons beras, yang mana beras tersebut tidak boleh dikeluarkan sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, kalau sudah masuk bulan Ramadan boleh dibayarkan setelah selesai fajar sodik atau setelah habis subuh pada hari tersebut bisa dikeluarkan. Ingat, bagi orang yang sudah tua renta, dan yang kedua dan sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, sakit sudah parah sekali, ataupun memang dia secara medis memang sudah sangat sulit untuk sembuh. Kita lanjutkan seperti yang saya sampaikan kemarin sore, bahwa hari ini saya akan menyampaikan bagaimana orang yang tidak berpuasa karena hamil dan menyusui. Ya. Dalam kitab Fathul Qarib ini disebutkan, qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal hamil, orang yang hamil, wal murdi'u, dan orang yang menyusui, in khafata, jika keduanya mengkhawatirkan, ala anfusihima, atas dirinya sendiri, ya, diraron yulhiq huma bisaumi kadororil marid. Jadi ada kasus yang pertama adalah orang yang hamil
dan orang yang menyusui tersebut kondisi fisik jika melaksanakan ibadah puasa sangat lemah sekali, karena orang yang menyusui dan ibu hamil itu membutuhkan tenaga yang ekstra dibandingkan dengan orang yang tidak dalam kondisi seperti mereka berdua. Jika keduanya itu karena memang fisiknya tidak kuat, jika dipaksakan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka akan terjadi doror atau terjadi bahaya secara medis gitu ya. Secara perhitungan manusia memang bahaya, fisiknya sangat lemah misalkan. Aftarata, maka mereka berdua dibolehkan untuk tidak berpuasa ya. Jadi orang yang hamil dan orang yang menyusui boleh tidak berpuasa. Tapi jangan dijadikan langganan. Misalkan bulan puasa ini dia hamil, setelah hamil nanti habis lebaran melahirkan, habis melahirkan kan menyusui, maka tidak jadi mengkodoknya. Setelah menyusui selesai, bulan puasa depan hamil lagi, setelah puasa depannya lagi terus, maka dia selama hidupnya itu tidak berpuasa kecuali sebelum menikah. Jadi orang yang seperti memang dalam kondisi seperti itu, kalau tidak memang sengaja untuk meninggalkan ibadah puasa ya tidak apa-apa. Jadi memang ada kasus-kasus wanita yang akhirnya setelah menikah itu tidak berpuasa karena setiap tahun hamil, melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui dan seterusnya. Maka dia memang dibolehkan untuk tidak beribadah puasa. Apa kewajibannya? Wa wajaba alaihima al-qadha, maka dia wajib mengkodoknya setelah bulan Ramadan. Itu jadi, tapi itu kondisinya memang dia sudah tidak menyusui, sudah tidak hamil lagi, maka diwajibkan mengkodoknya. Tapi kasus yang kedua adalah wa in khafata, dan jika mereka berdua itu mengkhawatirkan ala auladihima, hanya mengkhawatirkan anak yang dikandungnya atau anak yang disusuinya, padahal dirinya itu kuat. Apa kewajiban bagi kasus kedua? Wajaba alaihima al-qadha wal kifarah, maka ibu yang sebetulnya kuat melakukan ibadah puasa, akan tapi hanya mengkhawatirkan kondisi anak yang dikandungnya atau anak yang sedang disusuinya, maka kewajiban mereka berdua adalah mengkodoknya, satu, karena memang membatalkan puasa, wal kifaroh, dan membayar denda. Jadi kewajibannya ada dua, selain kodok juga kifaroh. Kifarohnya bagaimana? Kifarohnya sama dengan kifaroh yang lain, yaitu setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan, dia wajib membayarkan 1 mud, atau untuk mempermudah kita pahami adalah 6,7 ons beras tersebut. Wal kifarah ayyahruja an kulli yaumin mudun, gitu ya. Bahwa adapun mud kama sabaqah, seperti keterangan yang sudah lalu. Ritlun wa thuluthun bil iraqi, yaitu 1 ritel lebih sepertiga ritel dengan ukuran ritel Irak. Wa yu'abbaru, dan disebutkan anhu dari ritel bil Baghdadi, menurut ukuran Baghdad. Kalau dulu kan tidak disebutkan Irak tapi Baghdad, kemudian Kufah dan sebagainya. Kalau sekarang masuk ke wilayah administrasi negara Irak. Wal maridu, adapun orang yang sakit, wal musafiru, dan orang yang bepergian, safaron tawilan, dengan bepergian yang jauh. Nah, ada lagi ya, ada hamil, orang yang menyusui, sekarang orang yang sakit, dan orang yang musafir dengan perjalanan yang jauh. Mubahan, yang dibolehkan. Jadi bepergiannya itu memang dibolehkan, tidak untuk maksiat ya. Intadarrara bisaumi, apa mereka mengalami
kesusahan karena puasa tersebut. Jadi ada bahaya yang timbul karena dia puasa, sebab puasa yuftironi, maka mereka berdua juga dibolehkan untuk membatalkan puasanya. Wa yaqdiyani, dan juga mereka berdua wajib menggantinya. Wal maridu, adapun orang yang sakit, ingkana, jika sakitnya, marodhu, sakitnya mudbi, jika orang yang sakitnya terus menerus, tarkun niyati, adapun meninggalkan niat, minal laili, dari waktu malam, wa ilam yakun, dan apabila tidak ada apa marid mudbikon, itu terus menerus, kamalaukana yahumu, itu sakit panas, waktan, pada satu waktu, duna waktin, tidak pada waktu yang lain, wakana, dan ada waktas syuru'i, wakana, dan ada apa sakit waktas syuru'i, itu di waktu dia melaksanakan fisaumi, ibadah puasa. Mahmuman, itu diberi oleh Allah berupa sakit panas, falahu tarkun niat, maka bagi dia boleh untuk meninggalkan niat. Wa illa falaihi an niat. Wa illa, dan jika tidak, maka wajib baginya untuk niat lailan pada waktu malam. Gini, orang yang sakit, jika sakitnya itu terus menerus, memang sakitnya bukan ini sakit kemudian nanti sembuh, sakit lagi sembuh lagi, itu bukan. Terus menerus, dia boleh untuk meninggalkan niat pada waktu malam hari. Ya, memang dia sedang sakit, tidak diwajibkan niat pada malam hari. Dan apabila memang tidak terus menerus sakitnya, kama laukana yahumu waktan duna waktin, seperti dia kadang panas kemudian sembuh, satu waktu lagi dia sembuh, dia pada malam harinya tetap diwajibkan niat. Jika besoknya ternyata sakit, maka dia dibolehkan untuk membatalkan, tapi malam harinya harus niat. Kasus seperti ini persis sama dengan orang yang bekerja berat. Apakah boleh meninggalkan puasa? Ini harus kita pahami juga, karena banyak kasus di sekitar kita bahwa banyak orang yang pekerjaannya itu jika dia berpuasa maka akan terasa sangat berat sekali. Maka sama dengan orang yang sakit tersebut, pada malam hari jika dia harus niat. Satu. Yang kedua, pekerjaannya tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda setelah berpuasa atau malam hari, atau tidak bisa ditunda setelah bulan Ramadan. Waktu itu harus dia kerjakan. Seperti contoh di sekitar kita banyak orang yang mungkin memanen padi pada waktu musim kemarau dan pada saat bulan Ramadan. Bagaimana orang yang memanen padi tersebut? Otomatis tidak bisa digantikan. Pada malam hari tidak mungkin ada penerangan sampai di sawah, dan juga tidak mungkin bisa ditunda setelah Ramadan, karena padi jika ditunggu sampai akhir Ramadan maka akan jatuh semua dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka bagaimana orang yang seperti itu kondisinya? Maka pada malam harinya dia harus niat. Harus niat, pagi hari berangkat ke sawah, itu dia juga harus berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang selanjutnya, dia hanya dibolehkan membatalkan puasa dengan sesuatu yang memang menutup bahaya yang datang pada dirinya. Maksudnya, jika dia memang hanya membutuhkan minum saja, maka dia hanya minum saja untuk membatalkan puasanya. Setelah itu dia kuat, maka harus melanjutkan imsaknya. Akan tapi nanti setelah Ramadan harus diganti dengan dengan mengkodoknya. Jadi tidak dibolehkan dia kemudian
ngemil, bawa jajan, rokokan dan lain sebagainya. Itu tidak dibolehkan. Jadi dia dibolehkan hanya dengan sesuatu yang memang bisa menutupi apa yang dibutuhkan, yang mendatangkan bahaya bagi dirinya jika dilanjutkan melakukan ibadah puasa. Gitu. Kita lanjutkan. Fa'in adat, maka jika kembali alhuma apa panas, wahtaja, dan dia butuh lil fitri untuk berbuka atau membatalkan puasa, aftoro, maka boleh buka puasa. Seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi orang yang sakitnya itu tidak terus menerus, kadang sakit, panas, kadang tidak. Misalkan pada saat malam dia tidak dalam keadaan panas tersebut, dia tetap harus niat, besoknya tetap puasa. Jika ternyata dan dia membutuhkan untuk membatalkan puasanya, boleh dibatalkan. Sama kondisinya dengan orang yang bekerja berat seperti tadi. Satu, memang orang tersebut membutuhkan pekerjaan itu, sudah tidak ada lagi bahan yang dia punya untuk kehidupan sehari-harinya, dia harus bekerja dan pekerjaannya tidak bisa ditunda malam hari, tidak bisa ditunda setelah Ramadan. Dia juga hanya boleh membatalkan puasanya dengan sesuatu yang dia butuhkan. Butuhnya minum saja, ya cukup dengan minum. Butuhnya harus dengan makan, ya minum, makan ya sudah. Tidak boleh dengan makan cemilan dan lain-lain, tidak boleh, tetap harus imsak gitu. Wasa dan diam al-musannifu, siapa yang musannif, an saumi tatawu'i, dari puasa sunnah, wa huwa madhkurun fil mutaw walati wa minhu saumu arafata wa asyura'a wa tasu'a wa ayamul bid wa sittatun min syawalin. Jadi ya musannif atau pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, hanya menjelaskan tentang puasa Ramadan. Pemirsa yang kami muliakan rahimakumullah, kesimpulan ngaji pada malam hari ini adalah satu, bahwa orang yang hamil dan orang yang menyusui dibagi menjadi dua bagian karena hukumnya berbeda. Pertama, orang yang hamil dan orang yang menyusui, sebetulnya dia kuat puasa, dia tidak kuat puasa. Satu, memang tidak kuat puasa, maka dia boleh membatalkannya. Maka dia wajib mengkonsumsi. Yang kedua adalah orang yang hamil atau ibu yang menyusui, sebetulnya dia kuat puasa kan, tapi hanya mengkhawatirkan kesehatan janin yang dikandungnya. Jika dia puasa, maka bayinya mungkin pertumbuhannya tidak normal, asupan gizinya menjadi kurang, anak yang sedang disusui ASI-nya nanti akan sedikit, kemudian nanti yang dia butuhkan itu tidak ada, tidak bisa diberikan oleh ibunya. Tapi sebetulnya ibunya kuat, maka ibu tersebut ada dua kewajiban. Pertama, mengqadha setelah Ramadan. Yang kedua, dia harus membayar kifarah atau denda. Berapa besar kifarahnya? Setiap satu hari yang dia tinggalkan harus membayar atau mengeluarkan 1 mud, dibagikan kepada fakir miskin. Nah, setelah dua orang tersebut, tadi juga sudah saya sampaikan tentang orang yang melakukan perjalanan jauh, itu dibolehkan membatalkan puasa jika memang puasanya tersebut membahayakan bagi keselamatan dirinya, keselamatan nyawanya. Kemudian orang yang sakit tersebut juga ada catatan-catatan. Jika sakitnya memang terus-menerus atau sakitnya itu tidak sekali waktu berhenti, kemudian besoknya sakit lagi, maka pada malam harinya pun dibolehkan untuk tidak berniat, kemudian besoknya tidak berpuasa. Tapi jika sakitnya kadang sembuh, kadang kambuh lagi, maka malam harinya tetap niat puasa, kemudian siangnya jika memang datang penyakitnya tersebut, baru dibolehkan membatalkan puasanya. Kemudian ini juga sama jika yang terjadi pada orang yang bekerja berat, dengan catatan orang bekerja berat tersebut memang sudah tidak punya bahan
untuk kehidupan sehari-harinya, untuk makan keluarganya, dia harus bekerja. Satu, yang kedua adalah pekerjaannya tidak bisa ditunda setelah Ramadan atau pada malam hari. Kemudian dia wajib malamnya tetap niat puasa. Jadi jangan sampai berangkat ke sawah itu sudah bawa bekal makanan, ya. Tetap harus seperti orang yang berpuasa, berangkat ke sawah, misalkan orang yang memanen padi tersebut berangkat ke sawah, melakukan pekerjaannya. Jika mengalami hal yang membahayakan baik keselamatannya, baru dibatalkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Butuhnya memang tidak butuh makan. Kalau memang butuh makan, ya makan saja, tidak boleh pakai nyemil dan sebagainya. Jadi dia tetap kewajiban harus imsak. Dan bagaimana konsekuensi ketiga orang tersebut, yaitu orang yang sakit, orang yang bekerja berat, dan orang yang melakukan perjalanan jauh? Kewajibannya adalah mengkodoknya setelah Ramadan atau pada bulan Syawal. Jadi sesegera mungkin harus menggantinya, jangan menunda-nunda hal yang diwajibkan bagi dirinya sementara ia memiliki waktu dan memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Jika ada hal yang benar semata-mata dari Allah yang menuntun lisan saya, semoga Allah memberi manfaat. Jika ada hal yang salah karena kebodohan saya, semoga Allah berkenan untuk memberi ampunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.